Shalom. Kebenaran pada Minggu 5 Juni 2022 bertema Berjalan dengan Iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada satu kesalahan yang bisa menjadi semacam penyakit bagi iman kita. Hal itu adalah ketidakberanian kita untuk menerima dan mempercayai apa yang belum kita saksikan sebagai realita yang akan kita alami atau benar-benar terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus dengan orang salehnya dan akan memerintah di bumi ini merupakan suatu realitas yang benar-benar akan terjadi. Kita tidak boleh meragukannya. Hal-hal yang tidak pernah kita dengar dan lihat akan dinyatakan Tuhan kepada kita sesuai bunyi 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Memang ayat ini konteksnya adalah hikmat Tuhan, tetapi bukan berarti jauh maknanya dari apa yang sedang kita pelajari. Dari hikmat Tuhan inilah kita dapat mengerti apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Menjadi sangat menarik sebab ternyata ayat yang diambil dari kitab Yesaya ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 64 ayat 1-4. Memang hidup dengan menatap janji kedatangan Tuhan dan pemerintahan Allah yang akbar nanti menjadikan kita seperti pemimpi-pemimpi. Anak-anak dunia memandang hal tersebut sebagai isapan jempol. Jadi, kita mengerti mengapa orang mengolok-olok Nuh tatkala memberitakan berita keselamatan. Juga Lot ketika mengajak orang-orang keluar kota Sodom. Tetapi mimpi kita bukanlah sesuatu yang kosong. Mimpi kita adalah nubuatan Alkitab yang akan digenapi. Seperti Abraham memiliki mimpi dan hidup di atas mimpi tersebut, kita pun belajar demikian. Ibrani 11 ayat 8, 10, dan 16. Itulah yang namanya berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, sesuai 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun berjalan dengan iman. Dengan iman, bukan dengan penglihatan, Nuh menggerakkan diri dan keluarganya untuk berjuang membuat bahtera. Kedatangan Tuhan dan pemerintahan teokrasi yang dijanjikan Tuhan menjadi peragaan hebat yang sangat menakjubkan yang akan kita alami nanti. Kita tidak akan dapat bisa menjelaskan dengan kata-kata hari ini, sekaya apapun pembenaran kata kita. Hari ini kita memang belum melihat, telinga kita pun barangkali jarang mendengar, menganalisis mimpi pun sulit. Tetapi kita harus berani percaya apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Orang-orang zaman Nuh tidak akan menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu dahsyat. Sementara Nuh dan keluarganya tidak menduga betapa nyamannya bahtera hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Bakal calon menantu Lot tidak akan menduga bumi mereka dijungkir balikan Tuhan dan api belerang membakar kota mereka. Sebaliknya, ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, ia baru mengerti betapa beruntungnya keluar dari kota itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gambaran yang jelas dapat kita ketemukan di Lukas 16 ayat 19-25. Peristiwa ini cermin dari kehidupan manusia. Banyak orang tidak sadar betapa dahsyatnya kengerian api kekal, tetapi juga tidak menjadari betapa beruntungnya ada di pangkuan Abraham. Mempercayai Tuhan juga berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu mendatang. Masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan, artinya mulai sekarang hidup kita diarahkan kepada kehidupan yang akan datang. Inilah yang namanya berjalan dengan iman.
Air bah belum melanda bumi, tetapi keluarga Nuh sudah memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan. Ini juga berarti hidup dalam janji Bapa. Yang paling mengagumkan adalah kehidupan Abraham. Seluruh kehidupannya adalah kehidupan untuk masa depan. Walau ia tidak mengalami, tetapi sampai mati ia percaya. Begitu kata Ibrani 11 ayat 13. Sampai mati, Abraham tidak mengalami apa-apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi imannya tidak pudar. Abraham adalah sosok manusia yang hidup untuk masa depan. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Di bumi, ngengat dan karat merusak. Pencuri dapat mencuri serta membongkarnya. Harta surgawi kekal. Hendaknya kita tidak menjadi keras kepala seperti bangsa Israel yang menolak apa yang Tuhan katakan, bahwa di Kanaan mereka akan menjumpai tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel sudah terikat dengan Mesir, sejajar dengan nasihat, jangan meragukan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Mereka hanya melihat atmosfer Mesir yang menurut mereka jauh lebih baik dari padang gurun, tetapi mereka tidak mempercayai tanah Kanaan yang permai. Banyak orang Kristen yang tidak mempercayai kehidupan yang akan datang, yang tentu jauh lebih indah dari kehidupan hari ini. Jangan takut harus memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia, sebab penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima nanti. Roma 8 ayat 18-25. Hidup berjalan dengan iman artinya masuk dalam apa yang Tuhan janjikan, di mana mulai sekarang hidup kita diarahkan kepada kehidupan yang akan datang. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.